Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan membahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik ketika debat kemarin, kawan-kawan. Ya, siapa yang masih ingat di kolom komentar itu dipenuhi ketika debat baik di TV apapun, kemudian di Mata Najwa atau di Narasi, itu kolom komentar dipenuhi dengan Gaza tidak lemah. Siapa yang masih ingat itu? Kawan-kawan sekalian, untuk juga adik-adikku sekalian yang banyak bikin konten di TikTok nangis-nangis karena Pak Prabowo diserang secara personal, katanya personal yang mana? Pak Prabowo hanya ditanya tentang anggaran pembelian senjata, kemudian senjatanya bekas, kemudian umurnya berapa. Pak Prabowo hanya ditanya mengenai itu. Kemudian ditanya perihal food estate, tidak ada persoalan pribadi. Kecuali misalnya Pak Prabowo ditanya mengapa menduda, itu baru personal. Tetapi itu tidak ditanyakan, kawan-kawan. Adik-adik sekalian yang bikin konten nangis-nangis di TikTok, saya rasa itu terlalu sinetron banget. Anda telah termakan apa ya, kayak playing victim banget itu. Mungkin kawan-kawan di sini punya teman di masa kecil yang garangnya minta ampun ketika diajak main kemudian kalah, nangis-nangis. Nah itu, contohnya seperti itu. Ada yang sebenarnya yang lebih memprihatinkan, yang layak untuk ditangisi, itu ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa Gaza itu lemah secara militer sehingga ditindas itu. Dan saya rasa ini sangat memukul banyak pihak itu. Ini yang harus kita bahas lebih jauh itu. Simpan air matamu untuk lain hal. Jangan menangisi orang yang sudah punya kekayaan yang melimpah itu. Ini yang harus kita bahas lebih jauh. Saya sudah siapkan videonya, coba kita lihat video Pak Prabowo ketika mengatakan Gaza lemah. Saya tegaskan kembali ya, bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh waktu habis dilindas oleh bahaya. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Pak Prabowo jelas bicara menyebut Gaza 2 kali dengan cara bahwa apa yang terjadi di Gaza dilindas seperti itu karena lemah, karena tidak memiliki pertahanan yang kuat. Ini menunjukkan Pak Prabowo melupakan begitu saja situasi real yang ada di situ. Dia seperti tidak mau peduli pada our contestation dan apa yang terjadi di Gaza. Lalu yang kedua, tidak ada empati dalam melihat persoalan ini. Dan yang ketiga, jelas-jelas tidak ada sedikit pun komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang saya lihat. Pak Ganjar mengemukakan komitmennya terhadap itu, Pak Anies mengemukakan komitmennya pada kemerdekaan Palestina. Pak Prabowo... Iya kawan-kawan, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa kita tidak boleh lemah seperti di Gaza, secara otomatis, tanda kutip, Gaza lemah kata Pak Prabowo. Dan kita tidak boleh seperti itu katanya. Dan dari kalimat itu kita bisa simpulkan bahwa Pak Prabowo itu pertama tidak ada rasa empati. Kemudian yang kedua tidak ada rasa untuk memerdekakan Palestina. Seperti yang diutarakan oleh 2 kandidat yang lain. Ini betul yang dikatakan Mbak Auki ini. Coba kita lihat yang lain lagi. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka
Apakah benar Muslim Gaza itu lemah seperti kata Bapak satu ini? Pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah. Kalau merujuk pada Kanjeng Nabi, Bapak tadi menurut saya tidak tepat dalam menilai mana yang lemah, mana yang kuat. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'as As-Sijistani berikut ini. Dari sahabat ia berkata, ya Rasulullah bersabda, hampir saja bangsa-bangsa merebutkan kalian umat Islam layaknya merebutkan makanan yang ada di atas meja hidangan. Kama tada al-akalata ila khos'atiha. Seseorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih atau sampah di genangan air. Gusaun kagusa isail. Sungguh Allah mencabut rasa takut pada musuh kalian dan Allah tanamkan ke dalam hati kalian alwahan. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah itu alwahan? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Syekh Alwi bil Abdul Qadir As-Saikaf mengatakan tentang hadis ini, maksudnya adalah kaum muslim bersemangat berhasrat pada harta dunia hingga meninggalkan amal akhirat, dan ini yang menyebabkan mereka takut mati dan mencintai dunia, sehingga wayutraqunal jihada fi sabilillah, mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Sekali lagi, fayutraqunal jihada fi sabilillah, mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Maka hari ini kita melihat bahwa jumlah kaum muslim sangat banyak, 2 miliar lebih, tapi dipimpin oleh pemimpin dan menteri-menteri yang meninggalkan jihad fisabilillah. Semestinya pemimpin atau calon pemimpin itu belajar keberanian kepada muslim Gaza, melihat strategi muslim Gaza, bagaimana caranya dengan jumlah yang sedikit tapi tetap jihad fisabilillah, bukan malah mengatakan kalau mereka muslim lemah, manusia lemah. Betul tidak? Betul, ini menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian kira-kira gimana? Ya, saya rasa sudah jelas kawan-kawan. Harusnya ini yang perlu kalian tangisi. Ketika kemudian Gaza dikatakan lemah, wah, itu sumber rujukannya di mana itu? Gaza secara bertahun-tahun digempur. Gaza secara bertahun-tahun tidak meminta-minta untuk ditolong, tetapi mereka betul-betul jihad fi sabilillah. Betul yang dikatakan beliau ini, bahwa dengan sedikit tetapi karena adanya jihad fi sabilillah sehingga ada kekuatan yang mendorong mereka untuk mempertahankan tanah air. Apakah itu yang dimaksud dengan lemah? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.